Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari hewan ini bisa membeku dan tetap hidup. Bayangkan tubuh Anda membeku seperti es. Darah berhenti mengalir, jantung berhenti berdetak, dan otak tidak berfungsi. Bagi manusia, kondisi ini adalah kematian yang pasti. Namun, alam telah menciptakan keajaiban yang sulit dipercaya. Beberapa makhluk hidup mampu bertahan dalam kondisi beku dan kembali hidup normal setelah mencair. Ini bukan sekadar bertahan dalam dingin, tetapi benar-benar dalam keadaan beku. Dengan kristal-kristal es terbentuk di dalam jaringan tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Mari kita jelajahi rahasia luar biasa dari hewan-hewan yang menantang pemahaman kita tentang batas-batas kehidupan. Para ilmuwan telah lama mempelajari fenomena mengagumkan ini, yang disebut dengan kriobiosis, kemampuan untuk bertahan dalam keadaan beku. Fenomena ini membuka pintu bagi penelitian revolusioner dalam bidang kedokteran dan biologi konservasi. Mari kita mulai petualangan ilmiah kita dengan menjelajahi bagaimana makhluk-makhluk luar biasa ini mengembangkan kemampuan super mereka selama jutaan tahun evolusi. Kriobiologi adalah ilmu yang mempelajari efek suhu rendah pada organisme hidup. Ketika air membeku, kristal es yang tajam dapat merusak sel-sel makhluk hidup, menyebabkan kematian. Membayangkan air dalam tubuh Anda berubah menjadi kristal es tajam yang merobek sel-sel dari dalam, seperti pisau mikroskopis yang menusuk organ vital. Itulah sebabnya kebanyakan makhluk hidup tidak dapat bertahan dalam kondisi beku. Namun, beberapa hewan telah mengembangkan mekanisme perlindungan luar biasa. Mereka menghasilkan senyawa khusus yang bertindak sebagai antigel alami yang disebut krioprotektan. Zat-zat ini mencegah pembentukan kristal es yang merusak dan melindungi struktur sel saat suhu turun drastis. Beberapa hewan bahkan dapat mengendalikan di mana es terbentuk, membatasi pembekuan hanya pada area tertentu yang tidak vital atau ruang antar sel, sementara melindungi organ penting dari kerusakan. Yang lebih menakjubkan, beberapa spesies mampu mengurangi kadar air dalam sel mereka secara dramatis, menggantikannya dengan senyawa pelindung seperti gliserol atau glukosa. Ini adalah adaptasi luar biasa yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi yang bagi sebagian besar makhluk hidup adalah kematian yang pasti. Salah satu contoh paling menakjubkan adalah katak kayu yang hidup di Alaska dan Kanada. Hewan amfibi ini telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam musim dingin yang ekstrem. Saat musim dingin tiba, hingga 65% air dalam tubuh katak kayu benar-benar membeku. Jantungnya berhenti berdetak, pernapasannya berhenti, dan aktivitas otaknya terhenti sepenuhnya. Dalam keadaan ini, katak tampak seperti patung es kecil, kaku, dan tidak bernyawa. Bayangkan menemukan makhluk beku ini di bawah tumpukan dedaunan di musim dingin Anda. Mungkin mengira itu hanyalah bangkai yang membeku. Namun, ketika musim semi tiba dan suhu meningkat, keajaiban terjadi. Katak ini perlahan-lahan mencair dan kembali hidup. Dalam beberapa jam setelah mencair, jantung mulai berdetak kembali, darah mengalir, dan katak melanjutkan aktivitasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemampuan ini memungkinkan katak kayu bertahan dalam suhu hingga -20 derajat Celcius. Para peneliti telah mendokumentasikan bahwa katak-katak ini dapat mengalami siklus pembekuan pencairan berulang kali selama musim dingin tanpa mengalami kerusakan permanen. Bagaimana katak kayu melakukan keajaiban ini? Rahasianya terletak pada biokimia yang rumit. Saat suhu mulai turun, katak kayu memproduksi glukosa dalam jumlah besar di hati mereka, mirip dengan gejala diabetes pada manusia. Kadar glukosa dalam darah mereka meningkat hingga 100 kali lipat dari kadar normal. Glukosa ini berfungsi sebagai antigel alami yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat pembekuan. Selain itu, molekul-molekul khusus yang disebut protein antigel mencegah kristal es tumbuh dan merusak jaringan halus. Katak juga dapat mengendalikan di mana es terbentuk dalam tubuhnya,
membatasi pembekuan pada ruang di antara sel dan jaringan, sementara melindungi sel-sel vital dari kristalisasi internal yang mematikan. Yang lebih menakjubkan lagi, kata kayu juga mampu mengurangi kadar air dalam sel-selnya dan menggantikannya dengan glukosa pelindung, sebuah proses yang disebut vitrifikasi, di mana cairan menjadi seperti kaca transparan alih-alih kristal. Adaptasi luar biasa. Ini adalah hasil dari jutaan tahun evolusi dan seleksi alam di lingkungan yang sangat tidak bersahabat, menunjukkan kemampuan luar biasa makhluk hidup untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrem. Jika Anda pikir kata kayu menakjubkan, tunggu sampai Anda mengenal tardigrade atau beruang air. Makhluk mikroskopis ini, yang panjangnya hanya sekitar 0,5 mm, mungkin adalah makhluk paling tangguh di planet ini. Tardigrade tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi beku, tetapi juga dapat menahan tekanan ekstrem, radiasi mematikan, kelaparan berkepanjangan, dan bahkan kehampaan luar angkasa. Kemampuan ini dimungkinkan melalui proses yang disebut anhidrobiosis atau kehidupan tanpa air. Ketika menghadapi kondisi ekstrem, tardigrade memasuki keadaan kriptobiosis, keadaan metabolisme yang hampir sepenuhnya berhenti. Tubuhnya mengeluarkan hampir semua air dan menghasilkan senyawa pelindung khusus bernama trehalosa, sejenis gula yang menstabilkan protein dan membran sel selama pengeringan. Dalam keadaan ini, tardigrade dapat bertahan dalam suhu dingin mendekati 0 absolut atau sepanas 150 derajat Celcius. Yang lebih menakjubkan, spesies tangguh ini telah bertahan hidup selama 30 tahun tanpa makanan atau air. Para ilmuwan bahkan telah mengirim tardigrade ke luar angkasa, mengeksposnya pada radiasi kosmis dan kehampaan, dan menyaksikan mereka kembali hidup setelah dibawa kembali ke bumi. Kemampuan luar biasa ini membuat tardigrade menjadi subjek penelitian intensif untuk memahami batas-batas ketahanan hidup di perairan kutub yang dingin. Beberapa jenis ikan telah mengembangkan antigel alami dalam darah mereka. Ikan-ikan seperti Nototenioids Antarctica dan ikan kaude Arktik menghasilkan glikoprotein, antigel yang mencegah kristal es tumbuh dalam darah mereka. Meskipun suhu air di sekitar mereka lebih dingin daripada titik beku normal darah. Bayangkan berenang di air yang seharusnya sudah membeku tubuh Anda, namun Anda tetap hidup dan aktif. Itulah kehidupan sehari-hari ikan-ikan ini. Protein antigel ini bekerja dengan cara yang sangat spesifik. Mereka menempel pada permukaan kristal es kecil yang mulai terbentuk dan mencegahnya tumbuh lebih besar. Hasilnya, ikan ini dapat berenang aktif di air yang suhunya mencapai -2. Daerah hot cells. Beberapa spesies bahkan telah diamati mampu bertahan dalam keadaan setengah beku untuk periode waktu terbatas. Para ilmuwan telah menyebut hal ini sebagai pendinginan supercooled, di mana cairan tubuh tetap cair meskipun berada di bawah titik bekunya normal. Adaptasi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup di lingkungan polar yang ekstrem dan menunjukkan fleksibilitas luar biasa dari kehidupan untuk menemukan solusi bagi tantangan lingkungan yang tampaknya tidak mungkin diatasi. Dunia serangga juga menawarkan contoh menakjubkan tentang ketahanan terhadap pembekuan. Lalat buah Chaimomiza, Costata, dan kumbang upis Ceramboides dapat bertahan dalam kondisi beku ekstrem. Kumbang upis dapat bertahan dalam suhu hingga -100 derajat Celcius dengan menghasilkan silomanan, senyawa antigel yang sangat efektif. Sementara itu, larva dari beberapa jenis nyamuk Arktik seperti Belgica antarctica bisa kehilangan lebih dari 70% air dalam tubuhnya dan bertahan dalam keadaan kering dan beku selama berbulan-bulan. Ngengat, Gynevera greenlandica yang hidup di Greenland memiliki siklus hidup yang mengagumkan. Larvanya dapat bertahan hingga 14 tahun dalam kondisi beku dan mencair berulang kali, mengumpulkan energi sedikit demi sedikit setiap musim panas yang singkat untuk akhirnya menjadi dewasa. Semut kayu hitam menghasilkan gliserol,
sebagai antigel untuk melindungi koloni mereka selama musim dingin yang keras. Beberapa serangga juga mengembangkan strategi unik untuk mengatasi pembentukan es mereka secara aktif, menghasilkan protein khusus yang memicu pembentukan es di luar sel, mencegah pembentukan es yang lebih berbahaya di dalam sel. Adaptasi luar biasa. Ini menunjukkan betapa beragamnya solusi evolusi untuk menghadapi tantangan lingkungan yang sama. Kemampuan hewan-hewan ini untuk bertahan dalam kondisi beku telah menginspirasi berbagai penelitian revolusioner dalam bidang medis. Para ilmuwan sedang mempelajari bagaimana pengetahuan tentang mekanisme perlindungan alami ini dapat diterapkan untuk memperbaiki teknik kriopreservasi organ untuk transplantasi. Saat ini, organ manusia hanya dapat disimpan dalam waktu singkat sebelum transplantasi jantung bertahan 4-6 jam. Ginjal sekitar 36 jam. Dengan memahami bagaimana kata kayu melindungi selnya, kita mungkin dapat mengembangkan larutan preservasi yang lebih efektif untuk organ transplantasi, berpotensi menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahun. Penelitian tentang protein antigel dari ikan kutub telah menyebabkan pengembangan es krim yang lebih halus, teksturnya, dan es antigel untuk pesawat terbang. Sementara itu, tardigrade menginspirasi teknik preservasi vaksin dan obat-obatan tanpa pendingin. Sebuah terobosan yang sangat penting untuk distribusi medis di daerah terpencil tanpa listrik. Ada juga aplikasi yang lebih futuristik memahami bagaimana organisme ini mengalami animasi suspensi. Mungkin suatu hari nanti membantu manusia mengembangkan teknologi hibernasi untuk perjalanan ruang angkasa jarak jauh atau kriopreservasi manusia untuk pengobatan masa depan. Selain implikasi medis, fenomena hewan membeku ini juga memberikan wawasan penting tentang ketahanan hidup menghadapi perubahan iklim. Saat dunia menghadapi pemanasan global dan peristiwa cuaca ekstrem yang semakin tidak terduga, kemampuan adaptif hewan-hewan ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Beberapa spesies mungkin dapat memanfaatkan mekanisme perlindungan beku mereka untuk bertahan dari gelombang panas atau kekeringan dengan memasuki keadaan dorman. Misalnya, tardigrade dengan kemampuan anhidrobiosisnya dapat bertahan dari kekeringan parah. Namun, perubahan yang terlalu cepat juga dapat mengancam spesies-spesies ini. Jika pola musim berubah terlalu drastis, sinyal lingkungan yang memicu produksi senyawa pelindung mungkin tidak sinkron dengan kondisi aktual, membuat hewan-hewan ini rentan. Para ilmuwan juga mempelajari bagaimana gen-gen yang mengontrol adaptasi kriobiologi dapat disisipkan ke dalam tanaman pertanian untuk meningkatkan ketahanan terhadap embun beku dan perubahan iklim. Spesies luar biasa. Ini juga membantu kita mempertanyakan definisi kita tentang kematian itu sendiri. Jika sebuah organisme dapat berhenti total dari semua fungsi kehidupan yang terdeteksi dan kemudian hidup kembali, maka batas antara hidup dan mati mungkin lebih kabur dari yang kita pahami sebelumnya. Dari apa yang telah kita pelajari hari ini, jelas bahwa kemampuan hewan untuk bertahan dalam kondisi beku merupakan salah satu keajaiban evolusi yang paling menakjubkan. Adaptasi ini tidak muncul dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari jutaan tahun seleksi alam dalam menghadapi lingkungan yang tidak ramah. Dari kata kayu yang jantungnya berhenti berdetak selama musim dingin, tardigrade mikroskopis yang dapat bertahan di luar angkasa, hingga ikan kutub dengan darah antigel, kita telah menyaksikan betapa fleksibelnya kehidupan dalam menghadapi tantangan yang tampaknya tidak mungkin. Mekanisme perlindungan alami ini, protein antigel, vitrifikasi, krioprotektan, dan anhidrobiosis memberi kita wawasan berharga tidak hanya tentang batas-batas ketahanan hidup, tetapi juga tentang kemungkinan aplikasi teknologi masa depan. Ketika kita terus menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan medis yang berkembang, pelajaran dari makhluk-makhluk luar biasa ini mungkin memegang kunci untuk solusi inovatif. Penelitian tentang kriobiologi telah membuka pintu ke kemungkinan yang dulunya hanya ada dalam fiksi ilmiah. Dari preservasi organ jangka panjang hingga perjalanan ruang angkasa antariksa, alam sekali lagi membuktikan dirinya sebagai guru terhebat dan sumber inspirasi tanpa batas bagi ilmu pengetahuan manusia
dan inovasi teknologi. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan.